Halo mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Formasi. Pada sesi ini, kita akan membahas evaluasi dan validasi desain sistem. Evaluasi dan validasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa desain sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem yang telah ditetapkan. Pembahasan pada topik video kita kali ini adalah yang pertama, evaluasi desain sistem, kemudian yang kedua, validasi desain sistem, yang ketiga adalah simulasi pengguna dan pengumpulan umpan balik. Evaluasi desain sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Berikut beberapa langkah dalam proses evaluasi desain sistem. Yang pertama adalah meninjau kembali tujuan sistem. Apakah desain sudah mendukung tujuan bisnis yang telah ditentukan? Kemudian yang kedua adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Ini berarti kita harus menjawab apakah desain ini memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal fungsionalitas dan kenyamanan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan desain. Dengan cara ini, kita akan memahami aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian, teknik evaluasi desain ada 3 macam. Yang pertama adalah review oleh stakeholder, yaitu stakeholder seperti pengguna akhir, manajer, dan tim pengembang memberikan masukan mengenai desain. Kemudian adalah teknik yang kedua, pengujian kegunaan atau usability testing. Pengguna mencoba sistem dan memberikan feedback terkait kemudahan pengguna. Dan yang terakhir adalah teknik validasi desain lainnya. Nah, ini seperti analisis heuristik dan cognitive walkthrough. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce ingin mengembangkan aplikasi belanja online baru. Setelah desain awal dibuat, dilakukan review oleh stakeholder, termasuk tim pemasaran dan pelanggan potensial. Salah satu temuannya adalah bahwa tombol tambah keranjang terlalu kecil dan sulit ditemukan. Berdasarkan umpan balik ini, tim desain memperbesar ukuran tombol dan menempatkannya di lokasi yang lebih strategis. Validasi desain dilakukan untuk memastikan bahwa antarmuka dan fitur sistem dapat diterima serta digunakan secara efektif. Proses ini melibatkan pengguna secara langsung untuk menilai apakah desain memenuhi kebutuhan mereka. Langkah-langkah dari validasi desain sistem adalah yang pertama, melakukan uji coba dengan pengguna, yaitu pengguna diminta untuk mencoba antarmuka dan memberikan umpan balik. Langkah yang kedua adalah menganalisis respon pengguna, yaitu mengidentifikasi aspek desain yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah mengoptimalkan desain berdasarkan umpan balik, yang berarti menyesuaikan desain agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan pengguna. Contoh dari validasi desain adalah dalam pengembangan aplikasi mobile banking, pengujian dilakukan dengan sekelompok pengguna yang diminta untuk menyelesaikan transaksi transfer dana. Ditemukan bahwa banyak pengguna kesulitan menemukan fitur transfer ke bank lain karena ikon yang digunakan tidak intuitif. Berdasarkan umpan balik ini, tim desain mengganti ikon dengan gambar yang lebih jelas dan menambahkan deskripsi teks. Bahasan selanjutnya adalah simulasi pengguna dan pengumpulan umpan balik. Dalam tahap ini, kita menjalankan simulasi penggunaan sistem oleh pengguna untuk mengidentifikasi masalah usability dan mengevaluasi apakah desain sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa metode yang digunakan adalah yang pertama, simulasi interaktif, yaitu pengguna mencoba fitur sistem dalam skenario nyata. Kemudian yang kedua adalah observasi dan wawancara, yaitu mengamati cara pengguna berinteraksi dengan sistem dan mendiskusikan pengalaman mereka. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner dan survei, yaitu mengumpulkan umpan balik secara sistematis dari pengguna dalam skala yang lebih luas. Contoh studi kasus dari simulasi pengguna dan pengumpulan umpan balik adalah sebuah universitas mengembangkan sistem pendaftaran mata kuliah online. Untuk menguji sistem ini, dilakukan simulasi dengan mahasiswa yang mencoba mendaftarkan mata kuliah mereka. Ditemukan bahwa beberapa mahasiswa kesulitan memahami cara menambahkan mata kuliah ke dalam jadwal mereka. Berdasarkan hasil evaluasi,
tim pengembang menambahkan petunjuk langkah demi langkah yang lebih jelas dalam sistem. Langkah terakhir adalah mengolah data umpan balik untuk perbaikan desain secara iteratif. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa desain sistem yang dibuat benar-benar efektif dan sesuai harapan pengguna. Baiklah, kita telah membahas evaluasi dan validasi desain sistem secara mendalam. Dengan menerapkan teknik evaluasi yang tepat dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, kita dapat memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat bekerja dengan optimal. Jangan lupa untuk membaca materi tambahan dan mencoba simulasi evaluasi desain sebagai latihan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.